Sistem layanan perpustakaan tugas layanan dan jasa informasi. Tahu nggak sih layanan perpustakaan itu ada berapa? Pada umumnya, sistem layanan perpustakaan itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem layanan terbuka dan sistem layanan tertutup. Pengelompokan ini didasarkan pada kebebasan yang diberikan perpustakaan kepada pemustaka dalam menemukan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Akan tetapi, pada dasarnya tidak ada satu sistem layanan yang sempurna, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya. Apa sih sistem layanan tertutup itu? Sistem layanan tertutup adalah sistem layanan yang membatasi pemustaka untuk melakukan browsing ke jajaran koleksi atau rak penyimpanan bahan pustaka. Dalam sistem ini, pemustaka tidak diperbolehkan mengambil langsung bahan pustaka yang dibutuhkan, maka petugaslah yang akan membantu pemustaka dalam mengambil bahan pustaka yang dibutuhkan. Jadi, untuk mencari dan mengakses bahan pustaka, maka pemustaka hanya perlu menelusurinya melalui katalog, kemudian mencatat nomor panggilan atau judul dokumen dan menyerahkan catatan tersebut kepada petugas untuk diambil dokumen yang dimaksud. Selanjutnya, petugas akan memberikan dokumen tersebut kepada pemustaka. Biasanya, pemustaka perlu meninggalkan tanda pengenal. Jika dokumen telah selesai dibaca atau difotokopi, maka pemustaka harus mengembalikan kepada petugas layanan. Kemudian, petugas akan memberikan kembali tanda pengenal kepada pemustaka. Kelebihan dan kekurangan dari layanan ini adalah, yang kelebihannya adalah jajaran koleksi akan lebih terjaga kerapiannya karena hanya bertugas yang boleh masuk ke jajaran koleksi. Yang kedua itu sedikit kemungkinan terjadi kehilangan atau kerusakan bahan pustaka karena pemustaka tidak dapat mengakses langsung ke jajaran. Yang ketiga yaitu ruangan yang dibutuhkan untuk koleksi tidak perlu luas. Yang keempat yaitu mengurangi risiko kerusakan dan hilangnya koleksi. Kekurangannya yaitu pemustaka hanya dapat membayangkan fisik dan isi buku pemustaka berdasarkan keterangan yang ada di katalog saja. Yang kedua yaitu pemustaka kesulitan dalam mencari alternatif lain apabila dokumen yang diperlukan ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang terakhir, yang ketiga kekurangannya yaitu terbatasnya petugas. Sedangkan permintaan cukup banyak, maka waktu yang diperlukan pemustaka untuk menunggu jadi lebih lama. Nah, layanan terbuka perpustakaan itu kira-kira seperti apa ya? Jadi, dalam sistem layanan terbuka perpustakaan memberi kebebasan kepada pemustaka untuk langsung melakukan browsing ke jajaran koleksi. Petugas hanya akan mencatat apabila bahan pustaka akan dipinjam atau dikembalikan. Jadi, dalam sistem ini pemustaka tidak harus menelusuri koleksi terlebih dahulu melalui katalog yang disediakan, tetapi bisa langsung ke jajaran koleksi untuk memilih dan mengambil koleksi sesuai dengan kebutuhan. Dan ternyata di dalam layanan terbuka itu ada kelebihan dan kekurangannya loh. Nah, kekurangannya diantara lain susunan jajaran koleksi menjadi sulit teratur. Yang kedua, kemungkinan bahan pustaka hilang lebih tinggi. Dan yang ketiga, terjadi kerusakan pada koleksi. Kemudian kelebihan sistem layanan terbuka yaitu yang pertama, pemustaka bebas memilih bahan pustaka yang dibutuhkan langsung pada jajaran koleksi. Pemustaka dapat menemukan koleksi lain yang sesuai atau menarik minat langsung pada jajaran koleksi hingga dapat meningkatkan minat baca pemustaka. Kemudian yang ketiga, pemustaka dapat langsung mencari alternatif lain dengan subjek yang sama pada jajaran koleksi secara cepat. Dan yang terakhir, tidak memerlukan petugas yang banyak untuk melayani pengambilan koleksi.